Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fa insyaallah man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumin akhir amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Wonolilo, yang kami hormati Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Wonolilo. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan pada junjungan kita puji syukur kita haturkan pada junjungan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini bisa dikumpulkan di ruangan ini. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih yang pertama kami haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang tersorawuh mengikuti acara pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, yaitu salah satu materi yang ada di program Guru Penggerak. Untuk itu sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kami mohon kepada Ibu Suharyanti selaku kepala sekolah untuk memberikan sambutan sedikit untuk mengawali acara ini. Kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kita nantikan keselamatan dia terbaik. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama. Hari ini kita belajar bersama. Ini alhamdulillah kami di sini ada dua guru penggerak yang luar biasa, yang insyaallah nanti apa yang beliau pelajari, apa yang beliau katakan, insyaallah akan diterapkan di sekolah kita dan bermanfaat untuk kita semua dan kita anak-anak. Kali ini beliau akan menyampaikan presentasi budaya positif untuk semua warga sekolah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik, kita ambil manfaat, kita ambil hikmahnya. Akhirnya monggo kepada Pak Nuri selamat melaksanakan diseminasi ini. Semoga ini langkah awal kesuksesan Pak Nuri di program uji ini. Monggo Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suharyanti SPD selaku Kepala SD Negeri Wonolilo yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk siang hari ini kami selaku calon guru penggerak angkatan 9 ada salah satu tugas yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait materi budaya positif. Materi ini adalah bagian dari beberapa materi yang ada di guru penggerak dan ini mohon untuk disampaikan kepada sekolah masing-masing atau dengan teman-teman yang lain di KKG. Nah, saya memilih untuk di sekolah kita saja. Berikut ini adalah fasilitator kami, Pak Sumardi ini dari Batam, di Batam. Bu Anik Jarwati selaku pengajar praktek. Jadi setiap guru penggerak ini pasti didampingi oleh seorang pengajar praktek, Bapak Ibu. Kemudian satu kelompok biasanya ada 5 atau 6 orang yang dikawal didampingi oleh pengajar praktek. Sedangkan ini fasilitator ini dari pusat.
dari pusat yang tugasnya memberikan materi, sekilas materi yang telah kita pelajari bersama. Karena pada prinsipnya untuk pendidikan guru penggerak ini kita belajar sendiri, membaca sendiri, kemudian setelah itu dalam ruang meet, ruang kolaborasi namanya, itu akan dipandu oleh fasilitator. Dan fasilitator hanya mendampingi kita untuk diskusi saja. Intinya kita belajar sendiri, mencari ilmunya juga dari LMS, dari program itu aplikasi. Kemudian intinya nanti kita belajarnya seperti kata ini, merdeka. Itu untuk guru penggerak itu jadi ada 7 hal MERDEKA. Yang pertama, M-nya itu mulai dari diri. Intinya isinya tentang pemantik untuk materi yang akan dipelajari. Kemudian yang E, ini eksplorasi konsep. Jadi kita tugasnya membaca konsep-konsep yang ada di materinya itu. Kemudian R, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu kita bersama kelompok kita untuk berdiskusi satu materi itu, kemudian membuat nanti presentasi. Itu pun hanya kadang 2 minggu, hanya 2 kali toh. Tergantung nanti fasilitatornya ini. Rabu, kalau tempat saya Rabu dan Kamis toh. Kemudian membahas tentang materi. Walaupun nanti mungkin kalau untuk diskusi kan bisa membuat meeting sendiri. Tapi kalau yang sudah selesai di diskusi meet bersama fasilitator ini sudah selesai, tidak ada kelanjutan lagi. Kadang yang setiap malam ada itu karena mereka diskusi dilanjutkan terus. Kalau saya tidak. Ruang kolaborasi meetnya seminggu atau 2 minggu 2 kali. Kemudian yang B, ini demonstrasi kontekstual. Demonstrasi itu dari materi itu nanti kita tuangkan dalam, kita buat di SD misalnya materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita membuat RPP, kemudian ada dokumentasinya dipraktekkan di kelas kita. Itu contohnya. Kemudian E, ini elaborasi pemahaman, yaitu mendapatkan kembali. Jadi materi yang kita pelajari itu kemudian ada kesimpulannya. Nah ini dari pusat yang menyampaikan. Ini biasanya memakai Google Meet. Jadi kalau kita hitung Google Meet-nya itu hanya 3 kali kok. 2 kali diskusi dan presentasi, kemudian 1 kali ini elaborasi, menerima materi. Itu pun berjalan setiap 2 minggu. Jadi tidak setiap hari. Kan kita bayangannya kalau guru penggerak, bayangannya setiap hari ada meet terus. Kemudian K-nya ini koneksi antar materi. Misalnya sudah menerima materi sebelumnya, dan sekarang kita dikoneksikan. Ada hubungannya tidak. Yang A, nah ini terakhir seperti kalau PNM, aksi nyata. Sama. Jadi ada 7 hal ini yang akan dipelajari. Kadang setiap huruf ini ada tugasnya, kadang tidak. Jadi kalau misalnya tugasnya ini belum dilaksanakan, sudah datang yang E, ini belum datang yang R. Jadi kalau misalnya membaca ini langsung kerjakan, sepertinya biasanya tidak kontan-kontan. Tapi kalau terus ditahan, biasanya datang tugas selanjutnya. Kemudian, ini foto satu kelompok saya, ada Pak Idris itu yang tengah. Pak Idris yang tadinya tidak ada bersuara, sekarang sudah lumayan, alhamdulillah sudah sering diskusi. Sekarang untuk berpendapat sekalipun dia sudah betapa PD-nya gitu. Tadinya kan agak ngumpet, terdiam, sekarang sudah ternyata kan wongnya pinter ternyata aslinya. Tapi sekarang sudah bersuara. Ini ada beberapa, saya pas bareng dengan dari Sepuran. Kalau ini Wonosobo semua. Ini guru TK yang sekarang sudah 25 sertifikat PNM. Jadi ini teraktif di Wonosobo, Ibu Fajar namanya, guru TK yang sudah mendapat sertifikat PNM. 25, masih ada tambah lagi. Itu luar biasa. Padahal Yoswate pun ya senior, sudah senior. Jarak sari. Kemudian ini aksi nyata saya modul 1 budaya positif. Nah Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan menyampaikan ada 7 hal ini yang
maksimal 1 jam selesai karena hanya menyampaikan saja. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Ini modul 1 tapi 1.4, katanya yang modul paling banyak isinya. Kalau yang lainnya hanya satu. Nah ini 1 modul ini isinya 7 ini. Ini makanya kemudian disuruh untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian ice breaking. Ice breakingnya tidak usah gerak-gerak karena sudah siang. Ini ice breakingnya kita bermain tebak saja, tebak gambar. Sampai bermain es. Bermain tebak gambar saja. Nah, ada gambar. Menurut Bapak Ibu, kalau yang sudah biasa nopo ikut di klub mungkin tidak asing. Menurut Bapak Ibu ini gambar apa? Bagus. Kupu-kupu, Bu Witri. Kupu-kupu. Karena es breaking ini kan terserah yang memberikan es breaking sebenarnya. Sekarang ini bisa jadi sama, bisa jadi beda. Realis? Bisa ya? Bisa. Kalau megang pisang. Ternyata bisa. Baik, satu lagi mungkin. Bukannya gambar apa tuh? Kalau orang normal jawabnya itu badan singa. Badan singa. Beda lagi. Bu Indri apa Bu Indri? Singa gitu. Pak Bayu dia singa Pak Bayu. Ternyata menurut orang yang memberi es breaking belum tentu singa. Entah marmut atau apa. Mungkin persilangan itu. Soalnya tadi tinggi ya Bu. Kalau ini apa Bapak Ibu? Alwi? Penguin. Pak Nurin. Pak Bayu. Loh, Nah, Pak Bayu. kucing. Baik, itu sekedar es breaking saja Bapak Ibu. Supaya tidak Sangat Pak Bayu. ya, supaya menghibur saja. Lanjut. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Itu tadi ada 7 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu tentang perubahan pada paradigma belajar. Di sini kalau menurut materi yang saya baca, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, nanti kita akan masuk ke materi ini. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, kata kuncinya yang guru harapkan. Di dalam materi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, menurut saya pelajari ternyata yang namanya pembelajaran itu tidak hanya sesuai yang guru harapkan, tetapi sesuai yang siswa atau murid butuhkan. Kadang murid tidak butuh kita sampaikan, makanya anak cenderung tidak konsentrasi di situ. Itu menurut KHD Ki Hajar Dewantara. Kemudian budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Posisi di sini guru sebagai kontrol seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah itu tadi, kalau tadi kita masih kontrolnya hanya sesuai keinginan guru, tapi menurut yang KHD sebenarnya pendidikan itu harusnya menyesuaikan dengan kebutuhan murid.
Itu jadi untuk perubahan paradigma yang tadinya kita hanya teacher center, tapi kemudian dirubah menjadi student center. Jadi kita berpihaknya kepada murid. Nah, bahasanya itu berpihak pada murid. Kemudian sebagai guru kita harus mengetahui posisi kontrol guru. Entah ini saya hanya menyampaikan saja, walaupun saya sendiri juga masih jargon ngajari, tapi kadang orang melakoni. Kita berusaha saja seperti apa sebaik mungkin maksimal kita. Entah itu orang lain yang menilai, kita hanya berlaku saja yang membuat sebuah budaya positif. Sebagai guru kita harus mengetahui posisi kontrol guru, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Itu semua ini berdasarkan dari dimensi pelajar Pancasila, di mana di situ kita harus menjadikan anak itu mandiri, reflektif, setiap pelajaran ada refleksinya, apakah anak itu senang dengan pelajaran yang diterima atau tidak, kolaboratif, bekerja sama, kemudian inovatif, ada inovasi tersendiri, baik itu dengan teknologi maupun dengan cara sederhana, dan juga ini yang penting, berpihak kepada murid. Itu semua harus kita pelajari dan praktekkan agar ke depannya kualitas pendidikan kita maju. Itu menurut yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Kita tahunya kan Ki Hajar Dewantara kan hanya Bapak Pendidikan, ing ngarsa sungtulodo, ing madya maun karsa tuturi handayani. Tuturi handayani yang seperti itu. Sementara ternyata ada banyak hal itu yang kemudian disampaikan di guru penggerak ini. Intinya guru penggerak ini isinya mempelajari tulisan-tulisannya Ki Hajar Dewantara. Lanjut, materi yang kedua tadi paradigma belajar kita ini diharapkan bisa merubah yang tadinya teacher center berpusat pada guru, kemudian dirubah menjadi student center atau berpihak pada murid. Materi yang kedua tentang disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, mungkin yang terbayang pada Bapak Ibu kan ini tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan itu. Umumnya kan seperti itu. Disiplin itu ya teratur, mematuhi aturan, juga dihubungkan dengan nek orang disiplin dapat hukuman. Padahal sebenarnya dari materi yang saya terima itu disiplin itu harusnya disiplin yang positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman itu terakhir sekali. Seperti orang sakit yang namanya operasi itu alternatif terakhir. Jadi kadang ahli kesehatan memberikan alternatif langsung operasi, itu belum tentu dilakukan oleh seseorang. Itu menjadi alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman ini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita justru cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sehingga kalau orang yang tidak disiplin dianggap membuat keadaan tidak nyaman di suatu tempat. Lanjut, disiplin positif. Nah ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah orang lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Jadi intinya menurut Ki Hajar itu, yang namanya disiplin itu ya berasal dari kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak disiplin, ya pasti ada orang lain yang akan mendisiplinkan. Itu sudah otomatis. Di situ Ki Hajar menyatakan ini bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk
mendisiplinkan kita. Ini sudah wajar dimanapun tempat. Kalau kita melanggar kedisiplinan pasti ada yang mengingatkan. Apalagi kalau misalnya di lalu lintas kan sudah melihat ya, kita tidak pakai helm itu pasti polisi yang akan mengingatkan. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, Ki Hajar menyampaikan definisi kata merdeka di sini. Mardika itu jarwane, ora mau melepasi pangkat, uga kuat kuasa amandiri priyawa. Nah, ini tulisan-tulisan seperti ini kan jarang kita temui selama ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kata merdeka dalam pendidikan ternyata itu asalnya juga dari Ki Hajar Dewantara, bukan terus kurikulum merdeka yang sekarang dari menteri yang baru. Ternyata tidak, dari kata-katanya Ki Hajar, bukunya itu sudah berbunyi seperti itu, bahwa pendidikan itu harus anak itu merdeka dalam mendapatkan pendidikan. Itu ternyata seperti itu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi anak tersebut disiplin ya memang dari diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, baik itu yang di sekolah maupun di rumah, di lingkungannya, dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari dalam dirinya murid, bukan dari luar karena hasil paksaan atau disuruh. Itu terkait dengan disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ini kita lepaskan dari suku, agama, bahasa manapun. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Terkadang budaya di Jawa ini berbeda dengan budaya di lain tempat. Sama seperti kata-kata misalnya kata-kata kita di Wonosobo misalnya, kata CLTNG itu kan sarung. Tapi ternyata kalau di Jakarta, karena waktu saya pernah hidup di Jakarta, yang namanya kata CLNG diucapkan setiap hari, karena artinya itu pusing. Jadi kalau kepala saya pusing, jadi kepala gue leng, kaleng, CLNG. Ternyata kan beda. Di sini jadi sarung, sesuatu yang tidak sopan. Ternyata kalau di luar di Jakarta itu malah jadi hal biasa. Itulah makanya disebut kita harus melepas suku, agama, bahasa kalau untuk mengamati nilai-nilai kebajikan. Dia ada peribahasa mungkin apa itu? Desa Mocoro, Negoro Mowo, itu ternyata benar sekali. Lanjut, yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Setelah tadi disiplin positif kita tahu memang harusnya dari diri sendiri. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bahasanya Islam kita bermuhasabah, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi, 3 hal yang melantari orang itu berperilaku. Yang pertama, menurut Gosen tadi, orang itu berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah, berarti paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Misalnya orang pakai helm ya karena untuk menghindari hukuman, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak
mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian lanjut yang kedua, apa motivasi perilaku? Untuk mendapatkan imbalan. Seseorang melakukan sesuatu karena memang dia mengejar imbalan atau penghargaan. Kalau tidak ada imbalannya, ya orang dalam lalak, ya, tidak mau pegang, tidak mau melakoni kerja bakti di kampung misalnya. Orang lagi imbalannya orang, tapi kalau imbalannya ada makanannya, uang atau penghargaan dari orang lain. Ini masih satu tingkat di atasnya tadi yang rendah. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Artinya kalau dalam Islam kan ria itu kan melakukan sesuatu supaya pamer atau dilihat orang lain. Sholat nek nomor tuane ngono ya dan khusyuk epol. Tapi nek ora nomor 10 ya sholat kaya kijeng cengok bahasanya jenang sering. Itu berarti masih mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, apa motivasinya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini katanya tingkat yang tertinggi, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu orang yang seperti apa. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan itu. Jadi ini motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin yang positif. Nah ini berarti perilaku yang motivasinya tertinggi dari diri sendiri. Nah, yang keempat, materi keempat Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Kalau kita dulu tahunya kan kebutuhan pokok, primer, sekunder, tersier. Nah, ternyata kebutuhan manusia dasar itu menurut penelitian ada 4 ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi orang bekerja kadang ya karena untuk kebutuhan bertahan hidup, survival. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kalau tidak ada kasih sayang di tempat itu, tidak kayaknya orang tompo atau menyongke akal sayang gitu. Itu ternyata ini termasuk kebutuhan dasar manusia. Kalau ada salah satu saja yang tidak dipenuhi, pasti dia akan berontak. Sama seperti murid-murid kita, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 ini yang tidak terpenuhi, kadang berontak. Nah, menurut KHD dalam pembelajaran itu kita diharapkan bisa memenuhi yang 5 ini. Jadi dalam pendidikan pembelajaran ada anak itu dirasa diterima oleh teman-temannya, rasa diterima oleh guru dalam pembelajaran, itu pasti anaknya akan nurut. Itu menurut KHD. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dia mampu ini tapi dia tidak pernah diunggulkan, tidak pernah ditunjukkan. Ternyata anak itu pintar melukis di rumah, tapi dia tidak pernah menunjukkan di sekolah karena tidak pernah diberi kesempatan misalnya. Ini ternyata di sini 3 penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Ini jadi ada 5 hal yang kalau salah satu dari kita sendiri juga, kalau ini tidak ada, ini kadang kita berontak dan kita tidak normal dalam kehidupan kita. Kurang kasih sayang. Kasih sayang tidak harus dari suami istri, dari anak. Lanjut. Nah, materi yang kelima yaitu possessing control, restitusi.
apa itu? Ternyata kita sebagai guru ini kadang menjadi 5 hal ini dalam menghadapi murid di kelas. Saat murid itu melakukan kesalahan atau tidak disiplin, kadang kita menjadi yang 5 ini. Bisa jadi kadang menjadi guru yang penghukum, bisa jadi guru pembuat merasa bersalah anak, jadi anaknya merasa bersalah terus. Yang ketiga menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, yang kelima menjadi manajer. Menurut KHD yang paling tepat itu sebenarnya ini yang kelima. Kita jadi manajer, guru yang menjadi manajer di kelasnya. Nah di sini keterangannya. Kalau penghukum, nih, mungkin dari kita mungkin kadang seperti itu. Kita akan melihat sendiri-sendiri saja. Guru berbuat itu, menghakimi, nunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir dalam pembelajaran. Biasanya kata-katanya begini, kalau kamu tidak melakukannya, atau saya akan tak untuk pulang saja. Hasilnya anaknya itu pasti memberontak, jadi pendendam pada gurunya, menyalahkan orang lain. Guru-guru mati mau isu ini pun ada sego. Nah ini saya disini Pak Guru. Murid berkata saya tidak peduli. Lah surah peduli. Dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang kali dan perilaku menjadi agresif. Lah paling untuk senior Pak Guru. Paling kon kesini BC. Jadi sudah hafal di anak. Itu kalau kita sebagai penghukum, dan terkadang kan kita juga sebagai manusia Anisa'ul makhluk khata' dan sian. Manusia itu tempatnya luput dan lalai. Jadi kadang kita ora sadar sebagai penghukum. Dan itu tidak hanya kita guru di kelas di sekolah, kadang di rumah pun dengan anak kita sendiri, dengan suami, dengan tetangga. Nah yang kedua, kadang kita menjadi pembuat merasa bersalah. Misalnya ceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Biasanya kata-katanya seperti ini, kamu itu sudah mengecewakan Pak Guru dan seperti ini. Jadi menuduhan. Hasilnya anak-anak menyembunyikan, tidak akan secara fair bercerita apa yang terjadi, menyangkal, bahkan sampai berbohong. Murid berkata dalam hatinya, ya maafkan saya Pak Guru, sebenarnya itu tidak seperti itu. Dampak pada murid kalau seperti ini bisa jadi kalau terlalu sering jadi rendah diri, minder, merasa gagal dan tidak berharga. Lanjut yang ketiga, menjadi tenang. Nah terkadang kita kan selama ini ada paling enaknya dalam kelas ya, atau siapa yang konsol sebagai teman gitu ya, murid kita. Ternyata menurut KHD tidak seperti itu. Biasanya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan nak demi bapak ibu, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nanti yang mau bereskan Pak Guru. Hasilnya jadi anak itu ketergantungan. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Dia pikirnya ya dengan teman saja, sehingga apapun yang disampaikan kata-katanya juga kadang tidak sopan. Dampaknya apa? Tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan untuk permasalahan mereka. Dia tergantung. Kadang anak kita juga jadi tidak mandiri kalau di rumah. Kemudian yang keempat, kadang kita sebagai pemantau. Guru ini hanya bersifatnya menghitung dan mengukur. Tahu peraturannya? Tahu Pak Guru, ya saya sudah. Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, ini walaupun pemantau ini sudah lebih baik daripada yang tadi, penghukum dan 1, 2, 3. Apa yang terjadi sekarang? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, usul. Murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Dia yang mengejar bintangnya itu. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa?
Dampaknya menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi tahunya dia ya, nek orang ini orang itu hadiah tidak dapat bintang. Tapi kalau tidak melakukan pasti dapat hukuman. Kemudian yang terakhir di posisi kontrol restitusi yaitu sebagai manajer. Ini yang katanya yang paling bagus menurut KHD. Sering mengajukan pertanyaan, memantik siswa untuk bertanya, menyampaikan ide gagasan tentang pelajaran. Apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya dan seterusnya. Hasilnya menguatkan watak atau karakter. Mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, ini dampak pada muridnya. Jadi yang paling bagus menurut KHD ini Kajar Motor ini kita sebagai manajer. Jadi kita tahu anak itu sedang ada masalah apapun, dia akan bercerita pada kita karena kita sudah terbiasa bertanya pada mereka. Yang keenam, keyakinan kelas. Kita tahunya selama ini kesepakatan kok. Nah, kalau yang sekarang ini lebih cenderung ke keyakinan kelas. Jadi lebih tinggi tingkatannya. Keyakinan berarti kan sudah yakin. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan bersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan ini biasanya bersumber dari aturan. Misalnya ada aturan kelas sudah ada, kemudian dari aturan itu dibuat keyakinan bersama. Seperti kesepakatan kelas tapi keyakinan bersama sehingga anak-anak sudah tahu oh nek ngene orang boleh tanpa melihat peraturan di kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti ada contohnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata tidak, kan tidak boleh ke belakang lebih dari, tidak boleh contek-contek. Kata tidaknya itu dihilangkan di keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini contohnya keyakinan kelas untuk kelas 1 misalnya. Dari peraturan-peraturan yang ada, kemudian ditulis. Ini biasanya ditulis di seperti kesepakatan kelas itu yang besar. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Dan ini terlahir dari anaknya sendiri hasil kesepakatan di awal pembelajaran semester yang awal. Kemudian yang keyakinan kelas 5 ini lebih tinggi lagi, misalnya selalu bersikap positif, senantiasa membantu dan seterusnya. Nah, ini materi yang terakhir Bapak Ibu. Namanya segitiga restitusi. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Jadi ada satu materi di mana kalau kita menghadapi anak yang bersalah, ini ada anjuran, ada konsep yang namanya segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya kita menghadapi anak yang berbuat salah, ini ada langkahnya ternyata. Yang pertama, ini menstabilkan identitas. Yaitu dengan cara contohnya seperti ini. Kita meyakinkan anak tersebut yang pertama, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak guru pun juga pernah melakukan kesalahan seperti ini pada waktu dulu pas sekolah. Setelah menstabilkan identitas si anak tersebut
tersebut setelah sudah stabil, kemudian validasi tindakan yang salah. Tentunya kamu punya alasan, kenapa sih kok gawe masalah kayak ini? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Pak Guru tahu kalau kamu butuh apa. Kamu tuh sebenarnya membutuhkan apa seperti tadi yang kebutuhan dasar manusia ini. Jadi setelah menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya supaya dia tahu oh ternyata memang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan yang sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan kedepannya juga akan seperti apa. Jadi anak tidak hanya langsung disalahkan di hukum, tapi sebenarnya ada segitiga restitusi. Distabilkan dulu, kemudian divalidasi tindakan yang salah, kemudian kita tanya keyakinan yang telah disepakati bersama, baik itu di kelas maupun di sekolah. Ini tadi menstabilkan identitas, kemudian tadi sudah kami sampaikan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini contoh Bapak Ibu, ini kemarin ada tugas saya disuruh mencari masalah. Jadi mencari masalah, kemudian saya selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Ini hanya satu kasus. Yasmin adalah salah satu murid perempuan di kelas 4. Pada saat itu anak-anak sedang melaksanakan istirahat semua. Setelah mengikuti pelajaran, saya sebagai guru pendidikan agama Islam melihat Yasmin yang sedang minum dari gelas plastiknya. Tetapi Yasmin pada saat minum sambil berdiri dan menggunakan tangan kiri. Saya kemudian memanggil Yasmin tersebut untuk menanyakan hal tersebut. Nah, jadi ada anak yang minum memakai tangan kiri. Sebagai guru PAI kan pasti tetap langsung kayak radare orang dimengerti. Seperti yang disampaikan Pak Upir. Napa Pak? Bala napa? Layas robana. Jadi anaknya sudah hafal satu kata-kata. Janganlah makan minum sambil berdiri. Akhirnya Pak Upi dinyanyikan sama anaknya. Layas robana. Nah ini contoh kasus seperti ini. Bagaimana dengan segitiga restitusi ini contohnya? Mbak Yasmin, benar namanya Mbak Yasmin ya? Mbak Yasmin, ini Pak Guru panggil di sini bersama Pak Guru. Tidak apa-apa, tidak ada yang akan disampaikan. Pak Guru cuma ingin tanya gini, Mbak Yasmin, tadi Pak Guru lihat Mbak Yasmin minum pakai tangan kiri sambil duduk. Benar apa salah? Salah ya? Salah. Harusnya bagaimana? Minum sambil duduk. Bentar. Menurut kamu itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Salah. Yang keras lagi. Perbuatan benar apa salah? Salah. Perbuatan salah ya. Yang namanya manusia itu wajar kalau berbuat salah. Pak Guru pun juga kadang berbuat salah. Manusia kan tempatnya salah dan lupa. Lupa minum sambil berdiri. Atau dulu juga pernah minum sambil pakai tangan kiri. Itu kan juga salah, wajar, nggak apa-apa, biasa saja. Memang itu manusia juga seperti itu. Manusia kan kadang benar, kadang salah, nggak apa-apa. Nah tapi karena walaupun itu wajar, tidak biasa, tapi kan ada alasannya. Alasannya kenapa kok kamu berbuat seperti itu? Alasannya kenapa? Lupa, terus sama apa lagi? Biasanya seperti itu ya. Sudah biasa sambil berdiri. Apa karena tidak ada yang mengingatkan? Tidak ada yang mengingatkan. Nah sekarang tadi pernah kelihatan sama Pak Guru ya, sama Pak Guru. Berarti itu alasannya ya, mungkin lupa terus apa namanya? Karena tidak ada yang mengingatkan. Baik. Sementara kita punya kesepakatan kelas, keyakinan kelas kalau kita harus disiplin, ketertiban, kesopanan, keyakinan kelas. Nah itu kalau yang seperti itu masuk kemana?
kamu belum disiplin, apa belum tertib, apa belum sopan kalau kayak gitu. Kalau minum satu berdiri ada lanjut, maksudnya belum sopan ya, berarti kesopanannya masih belum ya. Nah, jadi kalau kamu kan sekarang sudah tahu itu salah dan itu hal yang wajar biasa, tapi melanggar keyakinan kita itu kesopanan. Nah, kedepannya bagaimana menurut kamu? Tidak dilakukan lagi. Terus kalau pas minum bagaimana, mau bagaimana? Sambil duduk, terus pakai tangan kanan. Jangan lupa baca doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu tadi Pak Guru hanya nanya tok ya. Jadi kamu besok ke depannya bisa lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya kita dianggap kita punya keyakinan bahwa kita anak yang sopan. Semuanya saja, tidak hanya kamu. Nanti Pak Guru ketemu dengan siapa juga akan. Terima kasih sudah diwawancara oleh Pak Guru di sini ya. Kemudian jadi lebih baik lagi. Oke, terus iya. Nah, itu Bapak Ibu mungkin contoh saja. Walaupun nanti kan di lapangan dijelaskan berbeda-beda masalahnya, cuma untuk tadi ada satu konsep untuk menyelesaikan masalah dengan cara ini tadi, segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitasnya si anak itu, kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya apa sehingga anak itu tersadar kalau dia salah, memang dia melakukan kesalahan. Yang terakhir menanyakan keyakinan kesepakatan kelasnya itu seperti apa, dia sudah melanggar. Kedepannya diharapkan dari hal ini, tiga hal ini, dia dielik, dinasihati, tidak merasa sakit hati, dan juga kedepannya akan lebih baik lagi. Itu terkait dengan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali telah mengikuti acara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.